Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita membahas episode tentang dakwahnya Rasul SAW secara sembunyi-sembunyi, atau Nabi SAW mengajak manusia untuk memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan sudah kita fahami di situ di awal-awal Islam sekitar 3 tahunan Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang masuk Islam kurang lebih 40 orang, laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan adalah kaum du'afa, kaum-kaum yang lemah. Ya. Kemudian sekarang tibalah pembahasan kita di dalam pembahasan ad-da'watu ilal islami jahran. Dakwah mengajak untuk memeluk Islam secara jahr, secara terang-terangan. Nabi SAW mulai memflorkan dakwahnya. Nabi SAW mulai maju dan berani menyampaikan di khalayak umum atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, "Tsumma amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil jahri bid da'wati ba'da 3 sinina minal mab'ats." Biqaulihi ta'ala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Al-Hijr. Kemudian setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengumumkan dakwah ini secara terang-terangan di depan umum. Setelah 3 tahun lamanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kali beliau diutus, beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu strategi yang beliau ambil. Beliau mengajak kerabat-kerabat beliau tersebut, ya, beliau mengajak kerabat-kerabatnya, ya, dan tidak semua kerabatnya yang diajak. Terutama yang diajak pertama kali adalah ahlul baitnya, ya, keluarganya beliau, Sayyidah Khadijah dan putra-putrinya, kemudian Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Kemudian turunlah perintah tersebut setelah Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Ya, utarakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, atau suarakanlah apa yang telah diberitakan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Ya, berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Artinya, jangan pikir-pikir, sudah langsung aja. Jangan pikir-pikir. Utarakan, suarakan kebenaran, wahai kekasihku Muhammad, seakan-akan seperti itu. Jangan pikir-pikir gangguan-gangguan daripada orang-orang musyrik. Berpalinglah saja, cukup acuh, ya. Ya, seperti itu. Jangan kau hiraukan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, juga firman-Nya Allah taala tentang perintah untuk dakwah secara terang-terangan, ya, yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada sukumu dan kerabat-kerabatmu, suku-sukumu yang terdekat, wahai Muhammad. Ya, orang-orang Mekah tentunya. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, serta rendahkanlah sayapmu, janahaka. Jadi maksudnya rendahkanlah sayapmu ini, ya, pundakmu, atau rendahkanlah posisimu, jadilah engkau orang yang tawadhu, rendah hati, liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, rendahkanlah sayapmu, rendah hatilah engkau kepada siapa? Kepada orang yang mengikutimu dari golongan-golongan kaum mukmin. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jika mereka bermaksiat kepadamu, atau jika mereka melanggar peraturanmu, faqul, maka katakanlah, ini bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kalian lakukan. Aku tidak ikut-ikutan dari apa yang kalian
lakukan. Seperti itu. Rasul SAW ya diperintah oleh Allah untuk menyuarakan dakwah ini dengan lantang, dengan strategi yang sangat-sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diperintah untuk bukan hanya sekedar menyuarakan dan merasa saya Rasulullah, saya utusan Allah, ikuti saya, enggak. Tapi waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'min. Kalau sudah ada orang-orang yang beriman kepadamu dan mengikutimu wahai kekasihku Muhammad, maka rendah hatilah engkau kepadanya. Rendah hatilah engkau kepadanya. Ya. Kalau mereka memaksiatimu, ya, kalau mereka melanggarmu, katakan sesungguhnya aku nggak ikut-ikutan terhadap apa yang kalian lakukan. Artinya kalian tanggung dosa sendiri. Sekarang sudah tahu, kita semuanya sudah kenal Allah. Sekarang tanggung dosa sendiri. Sampai seperti itu, ya, strateginya. Fa'alana da'wata fa khalafahu qaumuhu wa syaquhu wa aduhu illa man assamallahu minhum bil Islam wa hum qillah. Ya. Sehingga Rasulullah betul-betul mengumumkan dakwah ini secara terang-terangan dan kaumnya melanggar. Ya, sebagian besar dari kaumnya Nabi SAW, penduduk Mekah sendiri, menyelisihi Nabi SAW. Wasyaquhu, kemudian berbuat melakukan melakukan perbuatan keras kepada Nabi atau melakukan penekanan kepada Nabi SAW. Wa'adauhu, serta memusuhi Nabi SAW. Kecuali orang yang ditolong oleh Allah dengan Islam, kecuali orang yang Allah jaga dia dari hal-hal keji tersebut dalam menyakiti Nabi, memusuhi Nabi, ya, menekan Nabi SAW. Ya. Allah jaga orang-orang tersebut dengan Islam dari hal-hal itu. Ya, wahum qillah, dan itu pun sedikit mereka waktu itu, belum banyak. Washtaddu fi adawatihi, mereka tambah semakin hari semakin semakin hari mereka semakin menekan, semakin parah di dalam memusuhi Nabi SAW. Fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi, tidak percaya sama Nabi. Wa adzauhu, serta menyakiti Nabi, mengganggu Nabi. Tsumma ramauhu bis-sihr wasy-syi'r wal kahana, bahkan mereka melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya. Mereka melontarkan kepada Nabi SAW, ini tukang sihir, ya, tukang penyair. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dibacakan oleh Nabi dengan lisan mulianya, dikatakan itu adalah syair, itu adalah syair-syair karangannya Muhammad sendiri. Padahal orang Arab di zaman itu, orang-orang Mekah di zaman itu mengakui bahwa Al-Quran tidak ada bandingannya, bahwa itu betul-betul kalam yang sangat indah, firman-Nya Allah, Tuhan semesta alam Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa menyamai. Seperti itu. Ya, wal kahana, ya, wal junun, Rasulullah dilontarkan kepada beliau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mencacat beliau, ya, wal junun, gila, hina dzama alihatahum, ya, ketika Rasulullah menghinakan tuhan-tuhan mereka atau mengkucilkan tuhan-tuhan mereka, atau Rasulullah menjelaskan bahwa tuhan-tuhan mereka itu adalah yang tidak disembah dengan hak, yang tidak disembah dengan kebenaran, ya, kebatilan semuanya tuhan-tuhan mereka itu. Ketika Rasulullah juga membatalkan ibadah-ibadah mereka, atau Rasul tidak mensetujui ibadah-ibadah mereka, mulai dari ritual mereka kepada berhala, ya, menyembelih untuk hewan-hewan, patung-patung mereka, menyembelih hewan untuk patung-patung mereka di zaman itu. Wa andzara bil azab, dan ketika itu Rasulullah memberi peringatan dengan siksaan, ya, idza dama israruhum ala dhalalatihim, kalau mereka kaumnya masih terus-menerus melakukan hal tersebut, berada di dalam kesesatan mereka, Rasulullah memberitahu, dikasih tahu, diberi peringatan dengan azab, jangan diteruskan, azab Allah pedih, dan seterusnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ma'adzalika mudhhirul amr la yastakhfi bihi mubadilun bima yakrahun.
Walaupun seperti itu, Rasulullah tetap menampakkan perkara ini dan beliau sama sekali tidak bersembunyi-sembunyi, ya, tidak menyembunyi-sembunyikan apa yang beliau diperintah oleh Allah. Walaupun Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang tidak disukai, perlakuan yang keras dari mereka, musuh-musuh Islam. Seperti itu. Ya, walaupun seperti itu, Rasul tetap beliau bersikeras untuk menampakkan dan menyuarakan Islam seperti yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana min asyaddi adawatan wa idza'an lahu wa li ashabi Abu Jahal wa Abu Lahab wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wal Hakam bin Al-As wa asbahu minal muhtasiin ad-dhalin. Termasuk dari orang yang paling parah permusuhannya kepada Rasulullah adalah, yang paling parah juga menyakiti Rasulullah adalah orang-orang ini yang disebutkan ini. Bukan hanya Rasulullah yang disakiti dan dimusuhi, sahabat-sahabatnya Rasulullah juga seperti itu. Setiap orang yang mengikuti Nabi SAW akan dimusuhi dan diganggu. Siapa saja mereka? Musuh-musuh besar Islam, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya dan pentolan-pentolannya, tokoh-tokohnya di kota Mekah, yaitu adalah Abu Jahal yang pertama. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, bahkan Abu Lahab ini adalah kerabat Nabi sendiri, paman Nabi sendiri. Wa Umayyah bin Khalaf, ya, wa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Umayyah bin Khalaf ini dulu majikannya Bilal bin Rabah, ya, Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, muadzinnya Nabi, dahulu beriman kepada Nabi ketika masih menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf, sehingga disiksa sama Umayyah bin Khalaf ini. Ya, sama Umayyah bin Khalaf ini disiksa ketika mengetahui bahwa Bilal bin Rabah masuk Islam. Ya, Bilal bin Rabah disiksa. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayth, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini salah seorang yang membenci sangat kepada Nabi, juga pernah berusaha meludahi Nabi, diludahi Nabi, ya. Dia ingin meludahi Nabi, tapi Allah hinakan dia sehingga air ludahnya kembali ke pipinya sendiri. Ingin meludahi wajah Nabi, tetapi air ludahnya kembali ke pipinya sendiri dan tampak bekas gosong di pipinya, bekas ludah yang dia ludahkan, ingin diludahkan ke Nabi, kemudian kembali ke pipinya, tampak bekasnya gosong gitu. Allah hinakan dia. Ya. Wal Hakam bin Al-As, termasuk Hakam bin Al-As, wa asbahu minal dan juga wa asbahu minal mustahzi'in ad-dhalin. Yang lain-lain di antara mereka juga masih ada dari golongan orang-orang yang menghinakan agama dan orang-orang yang sesat. Seperti itu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang beberapa episode yang sangat-sangat menarik di bulan Rabiul Awal ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.